Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Bertemu lagi dengan Bu Nida. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran matematika pertemuan yang pertama. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa yuk anak-anak. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada mata pelajaran matematika pertemuan pertama kali ini, Bu Nida akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Nah, anak-anak sudah pernah belajar tentang pecahan ya? Bu Nida ulang sebentar. Pengertian dari pecahan. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi kalau ada bentuk seperti ini namanya pecahan. Yang bagian atas atau A ini biasa kita sebut apa anak-anak? Ya, kita sebut pembilang. Sedangkan bagian bawah atau B biasa kita sebut penyebut. Contohnya, jika ada pecahan 1 per 2, maka angka 1 di bagian atas disebut pembilang, sedangkan angka 2 di bagian bawah disebut penyebut. Kalian perhatikan lingkaran ini. Lingkaran ini Ibu bagi menjadi 2. Maka kita menuliskan pecahan 1 per 2 karena ada 1 dari 2 bagian. Ini adalah 1 dari 2 bagian. Paham ya anak-anak? Perhatikan lagi lingkaran yang kedua. Ibu akan membaginya menjadi 4. Jadi pecahan ini Ibu bagi menjadi 4. Setiap bagiannya ini, 1 ini adalah kita tulis dengan pecahan 1 dari 4 bagian. 1 dari 4. Yang pertama 1 dari 2. Paham ya anak-anak? Ini Ibu hanya mengulangi. Nah sekarang kalian pause dulu videonya. Kalian buka buku paket kalian halaman 3. Ayo anak-anak kalian buka dulu. Nanti kita akan mengerjakan soal yang ada di buku bersama-sama. Sudah dibuka ya? Buku paket halaman 3. Kalian lihat soal nomor 1. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Di sana ada 1 buah pepaya yang diiris menjadi berapa bagian anak-anak? Menjadi 2. Nah, 2 bagian pepaya ini yang ditunjuk oleh panah adalah 1. 1 bagian ditunjuk. Jumlahnya ada berapa potong? Ada 2 potong. Maka kita tuliskan 1 potong dari jumlah keseluruhannya 2 potong. 1 per 2. Silahkan kalian isi di buku paket kalian di bawah gambar pepaya. Tuliskan 1 per 2. Kita lanjut ya. Nomor 1 yang B. Nah, di situ ada gambar pizza ya anak-anak. Sebelum kita isi bagaimana bentuk pecahannya, kita hitung dulu ada berapa potong sih pizza itu. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada gambar itu pizzanya ada 8 potong. Nah kita lihat ada berapa potong yang ditunjuk oleh panah. Ternyata ada 1 potong yang ditunjuk. Berarti kita tulisnya pecahan seperti ini. 1 per 8. 1 potong dari keseluruhan potongan yaitu 8 potong. Paham ya anak-anak? Silahkan kalian tulis 1 per 8 di buku paket kalian.
Nomor 1 yang B. Nida lanjutkan ya. Nomor 1 yang C, di sini ada gambar apa ini anak-anak? Tomat ya sepertinya, yang dibagi atau dipotong. Seperti yang tadi, kita hitung dulu yuk berapa potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata tomat ini dibagi menjadi 7 potong. Nah, yang diberi panah ada 1 potong. Jadi kita tuliskan. Bagaimana anak-anak? Menulisnya bisa ya? Kita tulis 1/7. Jadi setiap potongnya itu adalah 1/7 potong totalnya. Paham ya anak-anak? Silahkan kalian tulis lagi di buku paket kalian. 1/7. Bu Nida lanjutkan yang nomor 2. Nah, ini kebalikannya. Sama seperti tadi ding, sama tapi ini kita kerjakan yang berupa lingkaran, tidak gambar lagi, tidak gambar buah, tapi berupa lingkaran. Kalian perhatikan lingkaran ini dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi 3, nggih. 1, 2, 3. Jadi keseluruhan bagiannya ada 3. Lalu yang diberi warna biru ada berapa bagian? 1, 2. Ada 2 bagian. Berarti kita menuliskannya 2/3. 2 itu yang diberi warna biru, 3 adalah keseluruhan bagiannya. Nomor 2 yang B, sama, kita hitung dulu keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlahnya ada 11. Lalu berapa yang diberi warna biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga dapat kita tulis 8/11. 8 yang diberi warna biru dan 11 jumlah keseluruhannya. Lalu yang C, sama tapi yang tadi lingkaran, ini persegi panjang atau kotak ya. Kita hitung dulu berapa yang diberi warna biru dulu sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang diberi warna biru. Lalu jumlahnya berapa? Kita lanjutkan. 8, 9, 10. Jadi kita tulis 7/10 ya. Silahkan anak-anak sambil menulis di buku paket kalian ya. Kalian jawab, kita kerjakan bersama-sama. Bu Nida lanjutkan nomor 3. Nah, di sini kalian disuruh memberi warna. Silahkan kalian warnai. Bisa pakai spidol atau pakai krayon juga boleh. Ada lingkaran yang dibagi seperti gambar itu. Kemudian di sini ada angka atau pecahannya. Kalian disuruh memberikan arsiran atau warna seperti soal nomor 2 tadi. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Jumlah lingkaran ini dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi 5. Nah, angka yang di atas ada 2. 2/5. Berarti nanti yang kalian beri warna adalah 2 bagian. 1, 2. Seperti ini. Nah, yang ibu beri arsiran, silahkan kalian beri warna di buku paket kalian masing-masing. Nomor 2, ada soal 4/7. Jadi lingkaran ini dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi 7. Nah, mana yang kira-kira akan kalian beri gambar atau kalian beri warna? Tentu saja yang bagian atas ini ya, 4.
Jadi nanti yang diberi warna adalah 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Di sini Ibu beri arsiran ya. Kalian silahkan beri warna di buku paket kalian masing-masing. Kemudian ada angka 7/9 ya. Nah, seperti ini. 7/9 berarti yang diarsir adalah 7 bagian dari 9. Apakah anak-anak sudah memahami pecahan? Sudah paham ya anak-anak? Untuk soal nomor 3 yang D, E, kemudian nomor 4 dan nomor 5 bisa kalian kerjakan sendiri di rumah ya bersama orang tua. Untuk selanjutnya Ibu akan masuk ke pembelajaran kita tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan itu. Apa sih pecahan senilai itu? Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, kalian lihat. Ibu memiliki 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama Ibu bagi menjadi 8. Sedangkan lingkaran yang kedua Ibu bagi menjadi 4. Lingkaran yang ini dapat ditulis 1/4. Jadi satu lingkaran Ibu bagi menjadi 4. Setiap bagiannya berapa anak-anak? 1/4. Sedangkan yang Ibu bagi menjadi 8, setiap bagian ini dapat kita tulis 1/8. Nah, 2 bagian lingkaran yang pertama, yang ini, sama besar atau senilai dengan 1 bagian pada lingkaran yang kedua. Seperti ini. Ini kan bentuknya sama. 1/8 ini 2 kalinya sama dengan 1/4 ini. Sama kan anak-anak? Ini bentuknya seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi dapat Bu Nida tuliskan bahwa 2/8 akan sama dengan 1/4. 2 kalinya 1/8 atau 2/8 ini sama dengan 1/4. Paham ya anak-anak? Nah, bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai? Ada 3 cara, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama ini hanya menggunakan tabel anak-anak. Jadi nanti ada tabelnya, kemudian kalian bisa lihat pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama dari tabel tersebut. Nanti cara yang pertama dan kedua ini kita jelaskan di belakang. Yaitu yang pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, membagi. Itu kata kuncinya. Cara yang kedua, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Mengalihkan, ya. Bisa dibagi, bisa dikali. Tuh, nanti kita jelaskan di belakang. Nah, pecahan senilai dapat ditentukan dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini. Gak usah bingung ya anak-anak, ini tabelnya ada di buku paket kalian halaman 4. Silakan bisa sambil kalian buka ya. Kalian perhatikan dulu. Lihat panahnya Bu Nida nih ya. Ini adalah satu kotak maksudnya. Jika satu kotak ini Bu Nida beri garis seperti ini, akan menjadi setengah. Jadi ini setengah dibagi 2, 1/2. Jika satu persegi panjang ini dibagi 3, Bu beri garis 1 sini menjadi 1/3. Jika dibagi 4 menjadi 1/4. Ini garisnya untuk membagi ya anak-anak. Ini lihat nih. Lalu jika satu persegi panjang ini Ibu beri garis lagi tuh 2, 3, 4, Ibu bagi 5,
maka disebut 1/5. Jika dibagi 6 disebut 1/6. Jika dibagi 8 disebut 1/8. Jika dibagi 10 disebut 1/10. Jika dibagi 12 disebut 1/12. Kalian tidak perlu bingung. Ibu jelaskan intinya saja. Lihat yang warna biru. Lihat garis-garis ini ya. Nah, warna biru yang 1/4 ini sejajar dengan warna birunya 1/8. Sejajar juga dengan warna garisnya 1/12. Jadi 1/4 ini sama atau senilai dengan 1/8, tapi 1/8-nya 2 kali. Senilai atau sama besarnya juga dengan 1/12, karena ini segaris semua ya anak-anak, tapi 1/12-nya 3 kali. Nah, jadi bisa Bu Nida simpulkan pecahan 1/4 sama dengan pecahan 2/8, karena 1/8-nya 2 kali, jadi 2/8. Nah, pecahan 1/4 ini juga sama atau senilai dengan pecahan 3/12, karena 1/12-nya 3 kali, 3 kotak. Hal ini menunjukkan bahwa 1/4 itu senilai dengan 2/8 dan juga senilai dengan 3/12. Atau dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Tidak usah bingung anak-anak, ini hanya melihat tabel saja dan menyamakan atau mencari yang senilai. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Kita akan mencari pecahan yang memiliki nilai yang sama atau senilai. Nanti ada 2 cara. Cara yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya, Bu Nida memiliki pecahan 6/12. Nanti kita cari kira-kira pecahan yang senilai dengan 6/12 itu berapa ya? Bagaimana tadi caranya anak-anak? Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita cari angka yang terkecil ya, misalnya 2. Jadi kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Nah, kenapa kok 2-nya ditulis di atas dan di bawah? Karena dua-duanya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh 6 saja, tidak boleh 12 saja. Jadi dua-duanya harus dibagikan. 6 dibagi 12, dibagi 2. Kemudian 12 dibagi 2. 6 dibagi 2 menghasilkan angka 3. 12 dibagi 2 menghasilkan angka 6. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Jadi dapat Bu Nida simpulkan bahwa 6/12 senilai dengan 3/6. Nah, sekarang 6/12 ingin Ibu bagi dengan bilangan yang lain. Misalnya bilangan 3. Seperti tadi, 6 dibagikan dengan 3, 12 dibagikan dengan 3 juga. Hasilnya 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, bilangan yang membagi ini bisa bermacam-macam, boleh 2, boleh 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu dibagikan. Dapat Bu Nida simpulkan 6/12 itu senilai dengan 3/6 dan senilai dengan 4/2.
Kita masuk ke cara kedua. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Jika tadi dibagi, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu dikalikan. Masih 6/12, sekarang Bunida kalikan. Kita kalikan berapa? Kita kalikan 2 ya, sama seperti tadi. 6 akan kita kalikan 2. 12 akan kita kalikan 2. Hasilnya adalah 6 dikali 2, 12. 12 dikalikan 2, 24. Kemudian 6/12 ini ingin Ibu kalikan dengan bilangan yang lain selain 2, yaitu 3. Nanti 6 akan kita kalikan 3. 12 juga akan kita kalikan 3. Berapa hasilnya? 6 dikali 3, 18. 12 dikalikan 3, 36. Nah, itu tadi anak-anak cara yang pertama dan cara yang kedua. Bisa dibagi dan bisa dikali. Dari soal ini, dari cara mengerjakan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa 6/12 ini senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4, senilai dengan 12/24, dan senilai dengan 18/36. Bagaimana anak-anak? Jika kalian bingung atau belum memahaminya, silahkan ulangi lagi. Nah, kita nanti juga akan mendapatkan soal-soal yang beragam. Misalnya, nanti kita diperintahkan untuk mencari pembilang pada pecahan yang ada di belakang. Nah, perhatikan. Di sini ada pecahan 4/6 sama dengan titik-titik per 12. Jadi kalian disuruh mencari kira-kira ini isinya berapa. Kira-kira 4/6 itu senilai dengan titik-titik per 12. Titik-titiknya ini berapa? Bagaimana cara mencarinya? Cara yang pertama, bagikan penyebut yang lebih besar dengan penyebut yang lebih kecil pada pecahan. Karena kita mencari pembilang, ingat kan anak-anak, yang bagian atas ini adalah pembilang, maka cara yang pertama untuk mencarinya adalah bagikan penyebut. Jadi yang bawah ini kita bagi. Yang dibagi adalah yang besar 12 dibagi dengan yang kecil, yaitu 6. 12 dan 6 lebih besar 12 kan anak-anak? Jadi kita bagikan 12 dibagi 6. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian setelah itu kalikan hasil bagi tersebut dengan pembilang pada pecahan bagian depan. 2 ini kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi dapat diperoleh 4/6 sama dengan 8/12. Itu adalah cara yang pertama. Soal yang pertama. Kemudian sekarang apabila yang dicari adalah penyebut. Mencari penyebut pada pecahan bagian depan. Nah, perhatikan anak-anak. Kita disuruh mencari bagian bawah atau penyebut. Maka bagaimana caranya? Di sini ada 18 per titik-titik sama dengan 6/10. Berapa isi dari titik-titik ini? Yuk kita kerjakan. Cara yang pertama, bagikan pembilang yang lebih besar dengan pembilang yang lebih kecil pada pecahan. Nah, pembilang di atas ini 18 dan 6.
Otomatis 18 itu lebih besar dari 6. Kita bagikan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kita peroleh angka 3. Lalu kita lanjutkan, bagaimana selanjutnya? Kalikan hasil bagi tersebut dengan penyebut pada pecahan bagian belakang. Jadi angka 3 ini kita kalikan dengan 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Dapat diperoleh 18/30 sama dengan 6/10. Itu tadi ya anak-anak, jika ada soal-soal seperti itu. Nah, perhatikan. Jika ada soal seperti ini, yang kosong atau yang terdapat titik-titiknya adalah bagian yang atas, maka kita diperintahkan untuk mencari yang namanya apa anak-anak yang atas? Ya betul, namanya adalah pembilang. Saya tulis ya, ini pembilang. Bagian atas disebut pembilang. Apabila ada soal yang seperti ini, titik-titiknya ada di bawah, berarti yang kita cari adalah penyebut. Jadi, ingat, jika kita mencari pembilang atau penyebut, caranya adalah ada 2 tahapan. Yang pertama membagi, yang kedua mengali. Apa yang dibagi? Jika yang dicari pembilang, maka yang dibagi adalah penyebut. Kita mencari pembilang anak-anak bagian atas, maka yang kita bagi adalah bagian bawah. Nah, jika yang dicari adalah penyebut, maka yang dibagi adalah pembilang. Jika yang bawah yang titik-titik, maka yang kita bagi pertama kali adalah yang bagian atas. Bagi pembilang yang lebih besar dengan pembilang yang lebih kecil. Lihat. Bagi bilangan ya, maksudnya bagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi yang atas ini misalnya 18 dan 6, berarti 18 dibagi 6. Ini yang bawah 12 sama 6, berarti 12 dibagi 6. Langkah yang kedua, mengali. Kalikan hasil bagi sebelumnya dengan pembilang atau penyebut yang diketahui. Nah, misalnya ini ya, 18 dibagi 6. Berapa 18 dibagi 6 anak-anak? 3. 3 itu nanti akan kita kalikan yang bawah. 3 dikali 10. Jadi titik-titik ini adalah isinya 30. Kemudian soal yang atas ini, titik-titiknya ada di atas. Berarti step pertama atau langkah pertama, yang bawah dibagikan, yang besar dibagi yang kecil. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian 2 naik ke atas dikalikan 4 sama dengan 8. Itu ya anak-anak, semoga anak-anak memahaminya. Jika belum paham, bisa bertanya kepada kedua orang tua atau bisa mengulang lagi menonton videonya. Nah, sekarang Ibu berikan latihan kepada kalian dengan mengerjakan latihan 2 pada buku paket matematika halaman 6. Nah, halaman 6 itu kalian kerjakan yang nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kerjakan di buku tugas dan kirimkan hasilnya ke WA Unida. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.